kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan tentang apakah sah puasa orang-orang yang mendapatkan waktu fajar atau waktu subuh sedangkan mereka dalam keadaan junub. Apakah sah puasa bagi orang-orang yang mendapatkan waktu fajar atau waktu subuh sedangkan mereka dalam keadaan junub? Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hal ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dan Ummi Salamah. Hadisnya berbunyi, An Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Islam juga mewajibkan kita apabila kita mampu untuk menolong orang-orang yang menzalimi. Dengan apa? Yaitu dengan menahannya, dengan melarangnya, dengan mencegahnya supaya dia tidak terus melanjutkan kezalimannya. Dari hadis tersebut dapat kita ambil beberapa faedah. Yang pertama yaitu Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan tentang apakah sah puasa orang-orang yang mendapatkan waktu fajar atau waktu subuh sedangkan mereka dalam keadaan junub. Apakah sah puasa bagi orang-orang yang mendapatkan waktu fajar atau waktu subuh sedangkan mereka dalam keadaan junub? Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hal ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dan Ummi Salamah. Hadisnya berbunyi, An Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna daripada hadis ini adalah dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan waktu fajar atau waktu subuh dan beliau dalam keadaan junub dari mencampuri istri beliau sallallahu alaihi wasallam di malam harinya.
Kemudian beliau mandi junub dan beliau berpuasa. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan jima di malam hari, dan kemungkinan beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan waktu fajar dan beliau dalam keadaan junub, belum mandi junub. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasanya dan tidak mengqadha puasa tersebut pada hari-hari yang lain. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hukumnya pada puasa Ramadan, juga pada puasa-puasa wajib yang lain, serta pada puasa-puasa sunnah juga sama. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, dan tidak ada yang menyelisihi mereka, tidak ada yang menyelisihi kebanyakan para ulama, jumhur ulama, kecuali sedikit saja dari orang-orang yang tidak diperhitungkan akan perselisihan mereka. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian daripada para ulama menyebutkan bahwa ijma' atas sahnya puasa orang-orang yang mendapatkan waktu fajar, waktu subuh, sedangkan mereka dalam keadaan junub. Itu ijma' para ulama bahwa sahnya puasa bagi orang-orang yang mendapatkan waktu subuh sedangkan mereka dalam keadaan junub. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini bisa diambil beberapa faedah. Yang pertama, sihhatus shaumi man asbaha junuban min jima'in fil lail. Yang maknanya sahnya puasa bagi orang-orang yang mendapatkan waktu subuh, waktu fajar, sedangkan mereka dalam keadaan junub, daripada menjimai, daripada mencampuri istri-istri mereka di malam hari. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua adalah yuqasu 'ala al-jima'i al-ihtilal bi tariqil awla, li'annahu idza kana murakhisan fihi min al-mukhtar fa ghayruhu awla. Faedah yang kedua adalah masalah ini dikiaskan, yaitu masalah orang junub sedangkan dia mendapatkan waktu fajar di dalam keadaan junub, sama dengan orang yang ihtilam, yang mimpi basah. Kalau junub saja sahnya puasa, walaupun dia mendapatkan waktu fajar atau waktu subuh belum mandi dalam keadaan junub, maka orang yang mimpi basah di siang hari, misalnya di pagi hari, ketika dia tidur dia mimpi basah, maka itu lebih utama akan sahnya juga.
Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau dia junub dari menjimai istrinya di malam hari, kemudian dia mendapatkan waktu fajar, waktu subuh dalam keadaan junub, belum sempat mandi, maka puasanya adalah sah. Juga sama bagi orang yang ihtilam, mimpi basah, baik di malam hari, kemudian mendapatkan waktu fajar, sedangkan dia belum mandi wajib, belum mandi junub, atau di siang harinya dia ihtilam, dia mimpi basah di siang harinya ketika tidur siang misalnya, kemudian dia terbangun, maka puasanya tetap sah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga adalah annahu la farqa baina as-shaumi al-wajib wan nafl wala baina Ramadan wa ghairihi. Maknanya bahwasanya tidak ada perbedaan antara puasa-puasa wajib, misalnya Ramadan, kafarah, puasa kafarah, atau puasa nazar, dan puasa-puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamil Bid, dan seterusnya. Tidak ada perbedaan, sama hukumnya. Sahnya puasa mereka apabila mereka mendapati waktu fajar atau waktu subuh, sedangkan mereka dalam keadaan junub. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keempat adalah jawazul jima' fi layali Ramadan walau kana qabla tulu'il fajr. Maknanya bolehnya berhubungan suami istri, mencampuri istri-istri kita di malam-malam Ramadan walaupun mendekati waktu fajar, yang jangan sampai waktu fajar, yaitu mendekati qabla tulu'il fajr, itu mendekati waktu fajar masih dibolehkan, yakni sampai waktu sahur itu masih boleh kita mencampuri, menjimai istri-istri kita. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 187. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebaikan-kebaikan yang mereka berikan kepada umat ini. Demikian kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.